Shalom, selamat siang saudaraku semuanya. Dan hari ini kita bersyukur kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk kita bisa hidup. Dan kita selalu mengucapkan syukur. Biarlah segala kejadian di dalam kehidupan kita terkadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tidak sesuai yang kita rencanakan, tetapi marilah kita tetap untuk terus mengucap syukur. Karena biarlah apapun yang terjadi itu dalam kehidupan kita adalah rencana Tuhan. Dan mari saat ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Karena hanya Dia yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus. Hanya Kau yang sanggup Tuhan melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami, Yesus. Engkau Yesus yang penuh kuasa. Engkau Allahku yang dahsyat dan ajaib segala perbuatan-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup melakukan segala perkara yang mustahil di dalam kehidupan kami. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kepintaran kami, bukan dengan hikmat kami Bapa. Tapi hanya karena Engkau saja yang sanggup melakukan semua segala perkara. Biarlah kami percaya Tuhan akan segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami.
Dan kami percaya Tuhan, Engkau sekali-sekali tidak akan meninggalkan kami walaupun kami di dalam lembah kekelaman. Kami bersyukur Bapa, penyertaan-Mu sampai hari ini kami rasakan di dalam kehidupan kami. Biarlah sebentar Tuhan, Roh Kudus-Mu ada bagi kami saat ini. Kami mau menerima perkataan-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba yang tidak ada apa-apanya itu Tuhan, dapat menjadi berkat, dapat menjadi pedoman hidup, dapat menjadi suatu pembelajaran, pemahaman yang lebih lagi akan apa yang Engkau katakan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, bekerjalah saat ini di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, selamat siang saudaraku dimanapun saudara saat ini berada. Mungkin saat ini saudara-saudara sedang lagi beristirahat, yang berada di rumah, di tempat kerja, di mobil atau manapun saat ini saudara berada. Biarlah kasih setia Tuhan tetap ada di dalam kehidupan saudara. Penyertaan Tuhan mungkin setengah hari ini biarlah kita rasakan terus di dalam kehidupan kita, dan kita percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Hari ini kita mau meneruskan tentang firman Tuhan yang kita pelajari yang masih di dalam kitab Matius. Kita mau belajar di kitab Matius pasal 6 ayat 16 sampai ke yang 18. Siang ini kita mau belajar bagaimana hal berpuasa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita baca. Hal berpuasa, dan apabila kamu berpuasa janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Nah, Yesus mengajarkan bahwa bagaimana sih sebetulnya kita berpuasa, bagaimana sih yang seharusnya, yang sebaiknya kita berpuasa, dan kita sudah membaca pasal ini ya, bahwa apabila kita berpuasa janganlah kita seperti orang yang munafik, yaitu kelihatan mukanya muram, mukanya lemes, biar kelihatan dia orang yang puasa. Bisa sombong, bisa tinggi hati karena merasa saat dia puasa dia dekat dengan Tuhan, dia merasa ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Bukan seperti itu. Tetapi apabila berpuasa, biarlah garis besarnya jangan dilihat-liatin kalau kamu tuh puasa. Seger, ayo seger, tetap semangat, tetap segar mukanya, biar tidak kelihatan kalau kamu puasa. Seperti itulah yang mau disampaikan Tuhan Yesus untuk kita. Dan sebetulnya kalau berpuasa bukan hanya agama Kristen atau pengikut Yesus saja yang berpuasa. Di semua agama pun ada berpuasa. Ya, maknanya berbeda-beda, artinya berbeda-beda. Ada yang jikalau berpuasa kita menahan rasa lapar, terus sehingga pikiran kita bisa fokus sama Tuhan. Mungkin itu juga, terus dan juga diartikan juga kalau berpuasa itu juga sebagai doa untuk mengurangi hal-hal lahiriah, untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan sesuatu yang kita mohonkan, sesuatu yang kita impikan mungkin. Dan juga bahwa dengan berpuasa itu membutuhkan kita merendahkan diri secara total kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Nah, banyak sekali makna-makna yang bisa diambil dari hal berpuasa, dari berpuasa ini. Kalau yang saya sebutkan tadi, mungkin sebagian orang Kristen seperti itu. Jikalau berpuasa, berpantangan makan, ataupun kita diartikan kita sebagai doa kita. Mungkin ada yang mau berpuasa untuk mendapatkan sesuatu, atau sebagai untuk supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, itu juga ada. Dan kita tahu bahwa
jikalau kita berpuasa, biarlah seperti yang terakhir ya, supaya kita secara total menyerahkan diri kepada Tuhan. Bukan hanya puasa terus kita tidak makan, tidak minum saja, tetapi melakukan hal yang tidak baik. Bukan seperti itu. Tetapi hal berpuasa yaitu inti utamanya yaitu kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita berpuasa, mungkin saudara-saudara saat teduh sehari 1 kali saja saat berpuasa, tetapi tidak berpuasa. Tetapi saat berpuasa, teman-teman saudaraku bisa 3 kali sehari saat teduh, supaya kita lebih dekat, kita fokus kepada Tuhan. Dan berpuasa juga banyak jenisnya. Ada beberapa jenis bila kita mengetahui di dalam Alkitab, di firman Tuhan. Yang pertama, kita tahu bahwa ada yang dinamakan puasa mutlak, yaitu tidak makan dan minum sama sekali. Ini dilakukan oleh Musa. Pada waktu itu dia berpuasa 40 hari, 40 malam tidak makan. Dan juga Esther, dia 3 hari, 3 malam tidak makan untuk datang menghadap raja supaya tidak dihukum. Dan Yesus juga, sebelum dia melakukan pelayanan, Yesus ini melakukan puasa 40 hari, 40 malam. Ya, ini bisa dikatakan puasa mutlak, tidak makan, tidak minum sama sekali. Kemudian ada yang dinamakan puasa normal, di mana puasa yaitu tidak makan namun dapat minum, boleh minum, dan itu juga tergantung dengan kondisi pelaku. Itu dilakukan oleh Daud, di mana dia tidak makan dan semalaman berbaring di tanah. Jadi tidak makan tapi boleh minum. Ini puasa normal. Puasa sebagian, yaitu menghindari makanan dan minuman dalam kurun waktu yang ditentukan. Nah, ini dilakukan oleh Daniel. Dia 10 hari tidak makan sayur, hanya minum air putih, berdoa dan bergabung selama 21 hari. Nah, mungkin ini puasa-puasa di dalam kekristenan yang kita kenal. Jika saya berpuasa, saya juga pernah melakukan berpuasa bersama istri saya. Jikalau saya menganut puasa yang puasa normal, bagaimana pada waktu saya puasa, saya tidak makan tetapi saya minum. Saya lakukan pada waktu makan malam, itu adalah hal terakhir yang saya makan. Setelah itu saya tidak makan sampai esok hari, sampai siang hari, mungkin sekuat kami berdua. Mungkin bisa jam 6 sore, mungkin bisa jam 5 atau 4 sore. Dan boleh minum, itu yang kami lakukan. Nah, sebetulnya kalau kita berpuasa, itu kita mempunyai suatu tujuan. Yaitu apa? Banyak sekali tujuan-tujuan yang mungkin kita inginkan, yang kita kehendaki, yang ingin kita mungkin, Tuhan, aku ingin berpuasa dan tujuanku tuh adalah ini loh Tuhan. Kita lihat bahwa tujuan berpuasa di dalam firman Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, itu di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 3 dan 4, Yoel 2 ayat 12. Teman-teman bisa buka, saudara-saudara bisa buka bagaimana berpuasa, yaitu untuk mendekatkan diri supaya Tuhan menjaga keintiman dengan Tuhan. Terus juga untuk mengetuk pintu surga untuk mendapat jawaban doa. Di Daniel 9 ayat 3, 2 Samuel 12 ayat 22 dan Esra 8 ayat 23. Dan itu mungkin juga yang sering kita lakukan. Kita berpuasa untuk supaya doa kita dijawab. Saya juga pernah di dalam keluarga saya. Pada waktu itu saya berkesaksian sedikit. Adik saya yang saya 3 bersaudara. Adik saya nomor 2 cewek dan nomor 3 cowok. Pada waktu itu yang nomor 3 mau berangkat layar dan mendaftar. Dan pada waktu itu
kami bertiga ya saling kontak-kontakan karena saya tidak satu rumah dengan adik saya berdua dan ibu saya. Pada waktu dia mau berangkat, adik saya mau berangkat, ada kendala. Visanya atau pasportnya terkendala. Dan juga pada waktu itu dia selesai belajar, dan pada waktu itu juga saat kita bersepakat, pada waktu itu ibu saya, adik saya, mereka bertiga, Kak, aku mau puasa, aku masih ingin mendekatkan diri sama Tuhan dan juga supaya aku bisa cepat berangkat. Mukjizat terjadi, jawaban doa terjadi. Tidak selang berapa tahun biasanya kalau untuk berangkat berlayar, biasanya setelah dia lulus dari pelatihan itu bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 5 tahun, bisa lama. Tetapi mukjizat terjadi. Tuhan beri jalan keluar hanya 2 bulan. Tuhan memberikan jalan keluar, yaitu adik saya disuruh berangkat untuk berlayar. Puji Tuhan. Ya, itu adalah suatu jawaban doa yang dari Tuhan, dan itu juga mungkin doa yang dari ibu saya, dari adik-adik saya selama mereka berpuasa. Itu yang mereka inginkan. Dan juga tujuan berpuasa supaya bertumbuh secara spiritual dan menyelaraskan kehendak Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Kisah Para Rasul 13 ayat 3-4. Merendahkan diri, melakukan pertobatan. Itu tujuan berpuasa. Untuk mengusir roh jahat juga sering dilakukan oleh orang-orang. Berpuasa karena mungkin ada roh jahat yang menyerang. Mungkin ada kuasa iblis yang menyerang keluarga atau anak atau siapapun saudara dengan cara berpuasa. Itu bisa dilakukan di dalam Matius 17 ayat 19-21. Yang terakhir yaitu bisa dengan cara, yaitu tujuannya untuk membangun rasa syukur dan juga menjaga kesehatan fisik. Banyak sekali sebetulnya jikalau kita melakukan hal berpuasa di dalam kehidupan kita. Dan yang pasti tujuannya untuk apa sih? Bukan untuk diri kita, bukan untuk menyombongkan diri saat kita berpuasa, dilihat-lihatin semua orang. Ini loh aku berpuasa, ini loh aku sudah gak makan mungkin ya, 2 hari 2 malam aku gak makan. Terus lusuh mukanya, kasihan, sedih mukanya, biar dikasihani gitu ya. Tetapi bukan seperti itu, jangan seperti orang munafik. Tetapi tetaplah cuci muka kalau ketemu sama orang. Terus semangat melakukan pekerjaan, karena di dalam kita berpuasa kita juga melakukan aktivitas, tetap harus semangat melakukan pekerjaan apapun. Jangan sampai orang lain tahu kalau kita berpuasa. Supaya apa? Supaya kita mendapat upah dari Bapa yang di surga. Jikalau kita diketahui mungkin dengan muka muram seperti itu tadi, mungkin kita mendapat upah, tapi upah hanya dari orang lain yang memuji kita. Hanya berhenti di situ. Tetapi jikalau kita benar-benar menyerahkan diri, tidak ada orang lain yang tahu, dan kita berpuasa dengan tujuan yang benar, Tuhan Allah akan memberikan upah kepada kita. Mungkin bisa dengan jawaban doa, mungkin bisa dengan memberikan kekuatan, mungkin juga diberikan damai sejahtera, mungkin juga saat kita berpuasa, fisik kita, kesehatan kita bisa menjadi lebih baik. Seperti itu. Mari saat ini, hari ini kita mau belajar bahwa dalam kita berpuasa, berpuasalah seperti yang Yesus ajarkan. Berpuasalah supaya kita bisa lebih dekat lagi dengan Allah kita, Yesus Kristus. Supaya kita bisa mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang pasti kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini. Di dalam berpuasa kami tahu mungkin kami selama ini salah. Tetapi kami hari ini belajar bahwa berpuasa kami ingin berpuasa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Dan biarlah kami dalam berpuasa mempunyai tujuan yang jelas, mempunyai tujuan yang ilahi. Dan kami mau lakukan itu Tuhan.
Dan beri kami kekuatan Tuhan. Dan mungkin sekarang kami memiliki doa-doa yang belum Engkau jawab. Kami mempunyai mungkin sakit penyakit. Kami mempunyai mungkin pergumulan. Tetapi biarlah Engkau yang tahu. Dan Engkau akan memberikan jawaban yang tepat pada waktunya. Beri kami kekuatan untuk melewati itu semua. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa. Buat siang hari ini Roh Kudus-Mu tetap bekerja dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua.